Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Barcelona menjamu sang rival dan juara bertahan Real Madrid pada pekan ke-7 La Liga Spanyol 2020-2021, Sabtu 24 Oktober 2020. Partai bertajuk El Clasico di Camp Nou ini berkesudahan 3-1 untuk kemenangan tim tamu. Madrid unggul lewat gol Fede Valverde di menit ke-5. Barcelona langsung membalas melalui gol Ansu Fati menit ke-8. Madrid kembali memimpin lewat penalti Sergio Ramos menit ke-63 yang diberikan setelah wasit melihat VAR. Pemain pengganti Luka Modric menegaskan kemenangan Los Blancos di menit ke-90. Madrid mengawali laga dengan memuaskan. Gol kilat dicetak Madrid berkat visi brilian Karim Benzema. Striker Prancis itu melihat celah di antara Gerard Pique dan Lenglet, kemudian melepas operan terobosan manis yang diburu oleh Valverde. Valverde menaklukkan Neto dan 1-0 untuk Madrid. Namun euforia Madrid tak bertahan lama. Hanya 3 menit berselang diawali aksi bek kiri Jordi Alba yang mendobrak perangkap offside Madrid, crossing rendah kemudian dikirimkan ke jantung pertahanan. Fati menuntaskannya tanpa kesalahan. Thibaut Courtois tak berdaya. Barcelona 1, Madrid 1. Skor imbang itu bertahan hingga habis babak pertama. Pelatih Barcelona Ronald Koeman perlu menginspirasi pasukannya untuk tampil lebih baik di babak kedua. Jika tidak, rekor apik Zinedine Zidane di El Clasico akan semakin bersinar. Sebelum ini, Zidane baru pernah kalah 2 kali dalam 9 El Clasico di semua kompetisi sebagai pelatih Madrid, bahkan menang 2 kali di Camp Nou. Di babak kedua, Barcelona ternyata masih kesulitan mengancam gawang Madrid. Upaya Lionel Messi hingga Philippe Coutinho tak berujung membuahkan hasil. Di menit 60, pukulan itu kembali datang. Lenglet menarik jersey Ramos dan Ramos jatuh. Wasit melihat monitor VAR dan akhirnya memberi Madrid hadiah penalti. Ramos maju sebagai Algojo. Bek sentral dan kapten Madrid itu melakukan tugasnya dengan baik. Madrid pun memimpin 2-1 di markas sang rival. Hingga menit 80-an Barcelona masih tetap tertinggal. Koeman lalu melakukan sederet pergantian. Antoine Griezmann, Trincao, Ousmane Dembele hingga Martin Braithwaite. Dia memasukkan untuk menambah daya dobrak timnya. Yang terjadi justru Madrid yang mencetak gol ketiga. Modric yang sebelumnya masuk menggantikan Fede Valverde menit ke-69 mengakhiri perlawanan Barcelona dengan golnya di menit ke-90. Barcelona 1, Real Madrid 3. Camp Nou harusnya menjadi rumah yang nyaman bagi Barcelona. Akan tetapi saat berjumpa Real Madrid, klub asal Catalan tersebut acap kali kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Barcelona baru saja memainkan laga pekan ke-7 La Liga musim 2020-2021 melawan Real Madrid. Pada duel yang digelar di Camp Nou Sabtu 24 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona justru kalah. Pasukan Ronald Koeman kalah dengan skor 1-3 dari Real Madrid. 3 gol Real Madrid dicetak Fede Valverde pada menit ke-5, Sergio Ramos pada menit ke-63 dan Luka Modric pada menit ke-90. Barcelona mendapatkan gol hiburan dari Ansu Fati pada menit ke-8. Barcelona kalah 2 laga beruntun di La Liga, sedangkan Real Madrid mampu bangkit usai dari 2 kekalahan beruntun. Barcelona menjadi klub yang sangat ditakuti ketika bermain di Camp Nou. Namun Real Madrid justru punya rekor bagus ketika berlaga di Camp Nou. Kemenangan 1-3 di pekan ke-7 La Liga menjadi bukti paling baru. Dikutip dari Squawka, Real Madrid hanya 1 kali kalah pada 6 lawatan terakhir di Camp Nou. Los Blancos mampu meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang dari lawatannya di Camp Nou. Catatan di atas seolah menjadi tanda bahwa Camp Nou ibarat kandang kedua bagi Real Madrid. Sebab mereka lebih sering meraih hasil bagus daripada sang empu stadion. Madrid punya 9 poin dari 6 laga, sedangkan Barcelona hanya 6 poin. Zinedine Zidane menjadi aktor penting di balik keperkasaan Real Madrid ketika bermain di Camp Nou. Sebab pelatih asal Prancis itu punya catatan impresif saat berlaga di markas Barcelona. Zinedine Zidane tercatat sebagai pelatih pertama Real Madrid yang tidak pernah kalah pada 6 laga awalnya melawan Barcelona di Camp Nou. Zidane belum pernah kalah saat membawa Real Madrid datang ke Camp Nou. Catatan Zidane pada 6 laga melawan Barcelona di Camp Nou adalah 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Pelatih Barcelona Ronald Koeman memprotes keputusan wasit soal penalti yang diberikan wasit setelah Sergio Ramos dijatuhkan Clement Lenglet dalam laga pekan ke-7 La Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Sabtu 24 Oktober 2020. Bermain di kandang sendiri, Barcelona harus tumbang 1-3 dari Real Madrid. Tim tamu mampu unggul terlebih dahulu pada menit ke-5 lewat sepakan Federico Valverde. 3 menit berselang Barcelona menyamakan kedudukan melalui Ansu Fati. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.
Di babak kedua, Real Madrid mendapatkan tendangan penalti tepatnya pada menit ke-62. Penalti didapatkan Madrid usai tinjauan VAR menunjukkan Sergio Ramos dijatuhkan di dalam kotak terlarang oleh Clement Lenglet. Ramos yang ditunjuk sebagai algojo penalti berhasil menjalankan tugasnya dengan bagus setelah sepakan kaki kanannya tak mampu diantisipasi Neto. Luka Modric memastikan kemenangan Los Blancos pada menit ke-90 menjadi 3-1. Pemain yang dimasukkan pada menit ke-68 menggantikan Valverde ini sukses mengecoh Neto dan melesatkan tembakan kaki kanan dari dalam kotak penalti yang berbuah gol. Kemenangan Real Madrid atas Barcelona membuat mereka memuncaki klasemen sementara dengan 13 poin dari 6 laga. Pasca laga, pelatih Barcelona Ronald Koeman memprotes keras keputusan wasit Martinez Munuera yang memberikan penalti kepada Real Madrid. Pelatih asal Belanda bahkan mengatakan langsung kepada Munuera bahwa ia tidak suka keputusannya saat laga berlangsung. Menurut Koeman, Sergio Ramos lebih dulu mendorong Lenglet. Kemudian bek Barcelona tersebut tidak sengaja menarik kaos Sergio Ramos sehingga membuat kapten Real Madrid itu terjatuh. Di sisi lain, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menganggap keputusan wasit soal penalti Ramos adalah sah. Ia juga menyatakan timnya layak menang dengan skor 3-1. Pembelian Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain tetap dilakukan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021 meski kursi pelatih Los Blancos belum pasti ditempati Zinedine Zidane. Menurut laporan Daily Mail, Mbappe tetap jadi buruan utama Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021. Madrid tidak mendatangkan satupun pemain pada bursa transfer musim panas 2020. Penghematan dipilih manajemen Real Madrid karena selain krisis keuangan di tengah pandemi virus corona, itu dilakukan supaya Los Blancos dapat belanja pemain besar-besaran pada musim panas 2021. Seperti yang diutarakan, Mbappe jadi buruan utama Real Madrid. Untuk mendapatkan Mbappe, manajemen Real Madrid diperkirakan mengeluarkan 27 juta euro atau sekitar 3,48 triliun rupiah. Kenapa Mbappe dapat ditebus dengan harga tersebut? Berhubung kontrak Mbappe tersisa satu musim lagi pada musim panas 2021, harga pesepak bola 21 tahun itu otomatis menurun. Peluang Real Madrid mendapatkan Mbappe sangat besar, sebab Mbappe diketahui sebagai fans Real Madrid sejak kecil. Selain itu, Mbappe juga mengajukan kepada manajemen PSG untuk angkat kaki dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2021. Kecewakah Mbappe jika nantinya Zidane selaku pelatih Real Madrid saat ini tidak lagi membela Los Blancos musim depan? Sekedar informasi, Mbappe merupakan pengagum Zidane. Pada Mei 2020, Mbappe mengungkapkan kekagumannya pada pria asal Prancis tersebut. Saat ini, masa depan Zidane memang menjadi perbincangan. Kekalahan beruntun yang dialami Madrid dari Cadiz dan Shakhtar Donetsk membuat masa depan Zidane berada di ujung tanduk. Menurut laporan AS, manajemen Real Madrid sudah menyiapkan dua nama untuk menggantikan posisi Zidane. Mereka adalah Raul Gonzalez dan Mauricio Pochettino. Namun, melihat 4 pelatih Real Madrid terakhir, Raul Gonzalez berpotensi yang dipilih manajemen. Sebanyak 4 pelatih terakhir Madrid yakni Rafael Benitez, Juan Lopetegui, Santiago Solari, dan Zidane memiliki kaitan dengan Real Madrid sebelum ditunjuk sebagai juru taktik tim senior. Akan tetapi melihat hasil El Clasico semalam, kecil kemungkinan Zidane akan dipecat. Luka Jovic sempat melanggar protokol kesehatan di Serbia pada Maret lalu. Penyerang Real Madrid itu dituntut hukuman penjara 6 bulan. Jovic yang dibeli Real Madrid dari Eintracht Frankfurt pada musim panas tahun lalu sempat bikin ulah. Ia kedapatan melanggar protokol kesehatan di Serbia pada Maret lalu. Awalnya, ia diberi izin Real Madrid untuk pulang ke Serbia, dengan catatan harus tetap mengisolasi diri di rumah di tengah pandemi corona. Namun ada laporan Jovic malah asyik melancong. Jovic dikabarkan malah menemui kekasihnya yang merayakan ulang tahunnya. Hal itu sempat dibantahnya, namun penyelidikan tetap digelar. Menurut agen Serbia Tanjung, Jovic menghadapi hukuman 6 bulan penjara karena melanggar protokol kesehatan di Serbia. Kantor Kejaksaan Serbia mengklaim bahwa Jovic tidak mematuhi protokol kesehatan yang disyaratkan padanya saat kedatangannya. Hukum Serbia mensyaratkan agar tuduhan yang diajukan kantor kejaksaan harus dikonfirmasi oleh hakim. Selain sanksi penjara, Jovic juga harus membayar denda sebesar 30.000 euro. Dendanya akan membantu meringankan hukumannya.